Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, sang suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya, perkenalkan nama saya Niswatul Muna Al-Walidah dari program studi bimbingan konseling Islam semester 4 Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah, yaitu tentang sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mendapatkan yang namanya cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan cobaan dan ujian kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya, sehingga setiap manusia itu mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Nah, Allah memberikan cobaan kepada hambanya bukan melainkan karena Allah membenci hambanya, tetapi Allah memberikan cobaan kepada hambanya agar hambanya selalu dekat dengannya dan selalu mengingatnya. Oleh karena itu, Allah senantiasa memerintahkan kepada kita agar selalu bersabar dan bertawakal dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan olehnya. Karena dengan bersabar dan bertawakal, maka cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mudah kita lalui. Selain itu juga akan membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi diri kita ketika kita mampu bersabar dan bertawakal dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Contoh dari cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah adalah cobaan kelaparan, ujian kekurangan harta, jiwa, kehilangan sanak saudara. Seperti halnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan sungguh kami berikan cobaan berupa ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, dari kedua ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan olehnya, serta segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serta kita juga harus berani dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah dengan selalu optimis dan yakin serta tidak pesimis dan juga putus asa. Dengan kita bersabar, maka mencerminkan keimanan yang kuat dalam diri kita. Kedudukan sabar dalam keimanan ini bagaikan kepala pada jasad. Seperti halnya jika tidak ada keimanan tanpa kesabaran, maka jasad juga tidak akan berfungsi tanpa kepala. Nah, sifat sabar ini juga tidak muncul secara tiba-tiba dalam diri seseorang, tetapi sifat sabar ini harus selalu diusahakan dan dibiasakan agar menjadi sifat utama dalam diri seorang muslim. Memang tidaklah mudah bersikap sabar, tetapi juga tidak sulit untuk mengusahakannya. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal merupakan pelengkap sejati dari sifat sabar.
Tawakal merupakan kerja hati dalam memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk meminta pertolongan dan meminta pelindung dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita selalu tawakal kepada Allah, maka Allah akan memudahkan kita dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan olehnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah harus ada dalam diri kita beberapa sikap. Yang pertama yaitu bersabar, yaitu dengan selalu melapangkan hati, selalu menahan diri, serta selalu yakin dan optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi diri kita dalam menghadapi cobaan dan ujian yang diberikan olehnya. Yang kedua yaitu segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun setiap kali mendapatkan cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tawakal. Karena tawakal ini menjadi salah satu syarat bagi seseorang untuk mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kita harus senantiasa bersabar dan bertawakal. Karena dengan hadirnya kekuatan sabar dan tawakal dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, serta juga akan mendapatkan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat bagi diri kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita senantiasa menjadi orang yang bersabar dan bertawakal setiap kali kita mendapatkan cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.